Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Jadi materinya yang ada di Ellen di sini adalah kita sudah belajar di pertemuan pertama sampai ke-7 tentang HTML, CSS, JavaScript. Kemudian nanti ada responsive web design baru sekali ya sebelum UTS. Hari ini saya ulangi lagi, akan saya jelaskan tentang konsep responsive web design gitu ya. Jadi belum kita perdalam lagi berikutnya tentang yang server side programming ya. Nah, mohon maaf nanti baru di web 2 baru kita masuk ke server side programmingnya gitu ya. Biar kalian paham tentang tadi HTML, CSS, JavaScript ya, responsive web design gitu ya. Jadi di sini mungkin saya jelaskan tentang responsive web design, ulangi lagi bagaimana nanti membuat web ya yang bagus, tampilannya nanti diakses oleh bermacam-macam perangkat device gitu ya. Saya jelaskan secara singkat aja karena sebelumnya sudah dijelaskan ya. Karena tadi ya yang mengakses internet saat ini ya, terutama untuk mengakses aplikasi web itu adalah banyak menggunakan smartphone atau handphone. Karenanya ketika membuat aplikasi web maka pendekatannya diutamakan nanti konsumsinya adalah handphone. Karenanya nanti bagaimana membuat web yang bagus dengan platform responsive web design dijamin akan bagus sehingga nanti bisa memuaskan orang yang mengakses lewat handphone gitu ya tadi ya. Oke, jadi pendekatannya adalah bagaimana merancang web ya sebaik mungkin, fokusnya adalah ke mobile ya. Oke, untuk teknik ini namanya responsive web design ya, sehingga dengan harapannya dengan responsive web design kita tidak perlu banyak maintain aplikasi gitu ya. Kalau sebelum adanya RWD maka aplikasinya ada dua, aplikasi khusus mobile, aplikasi khusus untuk desktop base ya, sehingga harus ada dua tim yang memaintain ya. Bagaimana memaintain padahal kontennya sama gitu ya. Bayangkan portal berita ya dua di input misalkan, dua di desain gitu ya, yang desktop dan yang smartphone, sehingga mengakibatkan nanti agak ribet dalam pengelolaannya. Nah dengan RWD ini maka lebih simpel lagi, sehingga hanya satu aplikasi yang dikelola, sehingga nanti usernya nanti lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih user experience-nya lebih bagus lagi ya. Itu manfaat dari responsive web design gitu ya, sehingga nanti usernya akan lebih nyaman ketika mengaksesnya gitu ya. Nah tekniknya itu ada 3 teknik ya RWD ya. Konsep teorinya ada CSS media query, flexible grid based layout, flexible media images gitu ya. Nah ini nanti kita nggak perlu khawatir ya untuk menerapkannya nanti ya. Contohnya yang flexible grid based layout nanti di mana teknik CSS-nya itu dibagi menjadi 12 kolom gitu ya. Satu halaman, satu layar dibagi 12 kolom. Sehingga nanti dalam layoutnya kita menggunakan konsep fluid grid layout ini ya. Implementasinya nanti harus dibuat 12 CSS 1 sampai CSS 12 kelas-kelasnya gitu ya. Nah, teorinya seperti itu ya. Namun nanti pada prakteknya kita tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada solusi menggunakan framework. Ya, nanti ada framework atau kerangka kerja yang nanti bisa kita terapkan ketika menerapkan responsive web design. Nah, framework ini namanya responsive HTML5 framework. Ini ada banyak ya, yang berisi tentang kumpulan library dari HTML, dynamic HTML, ada CSS3, JavaScript, dan RWD di situ di dalamnya. Gitu ya, konsepnya seperti itu. Nah, ada beberapa yang bisa kita pakai ya, ada 2 nih yang sangat terkenal.
Ya, ada dua yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Git Bootstrap, kemudian ada Foundation Zap gitu ya. Ada dua ini yang sangat terkenal ya di sini. Nah, yang banyak atau diterapkan di server side programming ya, pakai PHP, pakai Java dan seterusnya ya. Nah, namun di mata kuliah ini saya tidak menjelaskan Foundation, kita fokus ke Bootstrap sini ya. Bootstrap ini juga banyak komponennya di sini, dokumentasinya juga lengkap gitu ya, dan contoh-contohnya juga lengkap gitu ya. Saya akan jelaskan sedikit yang simpel ya tentang pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, sesungguhnya ya, ketika kita mengembangkan aplikasi berbasis web itu ada 3 jenis ya. 3 jenis tipe aplikasi web atau website gitu ya. Ada 3 jenis gitu ya. Yang pertama adalah di sini adalah web dengan web satu halaman gitu ya. Nah, saya bilang sih namanya landing page gitu kan. Nah, satu halaman aja isinya gitu ya. Iya, apa sih contohnya? Nah, ini biasanya buat promosi sini, buat promosi atau buat jualan produk, misalnya promosi produk gitu ya. Ya, bisa juga buat event, misalkan event invitation, misalkan mau undangan seminar, misalkan nanti cukup satu halaman aja tapi informasinya penuh. Ya, sehingga diharapkan nanti user yang mengaksesnya, mengaksesnya lewat sosial media, misalkan jualan produk nih buat nanti bisa di linknya buat medsos, misalkan pakai Instagram atau Twitter atau Facebook, nanti diharapkannya nanti gampang mengaksesnya. Nah, biasanya ini satu halaman aja, landing page gitu ya. Saya sebutnya landing page, sebenarnya nggak tepat ya. Landing itu halaman pertama akses ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti landing page jadi emang cuma satu halaman isinya ya, isinya satu halaman. Nah, ini yang project pertama kalian nih, gitu ya, membuat landing page ya dengan satu halaman ini ya. Nah, biasanya tools yang dibutuhkan ya cukup HTML ya, CSS ya udah tadi ya, CSS sampai RWD gitu ya. Nah, ini cukup dibutuhkan yang ini ya. Nah, ini tool yang dibutuhkan ya. Jadi satu halaman isinya nanti bisa contohnya invitation seminar misalkan. Ya, nanti di sini judul seminarnya, pembicaranya, kemudian kapan waktunya, kemudian ada form pendaftarannya di situ. Jadi cuma satu situ. Ya, mungkin tetap ada nanti di sesi back-end-nya untuk mencatat pendaftarannya gitu ya. Ini ya yang project pertama nih ya. Jadi pertama ini web dengan satu halaman. Kedua, tipikalnya adalah web untuk organisasi gitu ya, atau perusahaan untuk bisnis gitu ya, istilahnya aplikasi bisnis gitu ya. Web untuk aplikasi bisnis ya, untuk organisasi perusahaan. Contohnya apa sih gitu ya? Contohnya bikin web untuk sistem informasi kepegawaian misalkan, Simpek, benar ya, sistem kepegawaian, atau sistem informasi perpustakaan misalkan, sistem informasi akunting misalkan ya, sistem informasi penjualan misalkan, atau e-commerce ini ya. Jadi seperti itu, nanti wujudnya seperti ini ya. Nah, ini solusinya ya, dia tidak bisa hanya dengan HTML, CSS ini ya, nggak hanya ini, tapi solusinya sudah plus server side application atau server programming ya. Contohnya ya pakai Java, pakai PHP, atau pakai Python. Nah, ini tipikal yang kedua ya. Nah, bisa juga dia pakai framework, web framework ya. Misalkan pakai yang PHP yang terkenal di I2, biasanya saya pakai ini, atau Laravel, atau CI, atau kalau Java namanya Spring ya.
JSF ya, Spring Framework misalkan atau JSF gitu, dan ada banyak juga di sini. Atau Python ada Django di sini gitu ya. Nah, solusinya ini. Jadi buat organisasi nih contohnya gitu ya. Nah, ketika mengembangkannya kalau dari scratch maka perlu teknologi yang namanya RPL di sini. Rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini mulai dari menangkap permasalahannya, requirement, ngumpulin permasalahannya misalkan, kemudian dianalisa, kemudian desain. Ya, desain ini bisa desain database juga, desain desain tampilan juga dan seterusnya. Di sini ada implementasi, terakhir ada testing, ya gitu. Ya. Oke, ya. Dia juga butuh database. Oke, ini satu lagi yang buat menyimpannya butuh database. Nah, ini lebih kompleks nih yang nomor 2 gitu ya. Tipikalnya seperti itu biasanya. Nah, di perusahaan-perusahaan misalnya butuhnya ini. Gitu ya. Nah, kalau kalian nanti tugas akhir bikin skripsi, bisa aja bikin skripsi nanti membuat aplikasi, merancang bangun, nanti pasti harus mengikuti tahapan ini ya. Requirement berarti ngumpulkan permasalahannya apa, mau bikin apa nih, kemudian dianalisa, nanti ada dokumennya, terus ada desainnya, nah gitu ya. Nah, untuk yang kalian nanti di sini belajarnya, tugasnya adalah bikin di desain ini ya. Di antaranya desain ini nanti bikin namanya mockup aplikasi ya, atau prototype design gitu ya. Prototype design. Nah, ini kalian nanti ini ada project kedua kalian ini, project kedua. Ya, project kedua kalian ini ya. Makanya diselesaikan dulu project yang pertama ya, tanggal 11 terakhir ya. Nah, nanti project kedua ini beda dengan project pertama. Project kedua nanti kalian dikerjakannya secara kelompok aja nanti. Satu kelompok 4 orang, nanti saya bagi kelompoknya ya. Dengan random nanti saya bagi kelompoknya. Ya. Ini nanti dikumpulkan sekitar Januari ya. Pada pertemuan ke-14 gitu ya. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Tipikalnya adalah web berita atau blogs. Ya, atau info organisasi, sifatnya gitu. Nah, solusinya apa untuk yang ini? Solusinya adalah cukup dengan aplikasi yang namanya Content Management System atau CMS gitu ya. Nah, ini pakai apa? Udah pakai WordPress aja. WordPress. Nah, nanti saya akan belajar juga nanti pakai WordPress bagaimana. Gitu ya. Jadi ada 3 nih pendekatan. Ya, jadi nanti kalau kalian di kantor, di rumah atau dimanapun ketemu orang ya, misalkan atau kenalan yang sudah lama kenal, misalkan kuliah di mana, kuliahnya IT, oh IT, jurusan apa, sistem informasi, oh teknik informatika, oh, bisa bikin web, bilang aja bisa gitu kan. Nah, nanti dia cerita mau bikin web apa, misalkan ini kok sederhana, saya bikin web buat undangan pernikahan anak saya misalkan, atau teman saya, atau undangan saya misalkan ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu solusinya yang mana? 1, 2, atau 3? Coba. 1, 2, atau 3? 3. Undangan pernikahan. Ya. 1. Nah, cukup 1 aja. Jangan 3 over. Ya, kalau 3 overkill. Ibaratnya membenuh semut pakai palu gitu kan. Nah, cukup dengan dipites aja dengan tangan sederhana misalkan. Nah, jangan overkill, jangan toolsnya terlalu ini. Nah, cukup yang pertama ya, dengan bikin, nah tugas kalian itu bagaimana paham bikin ini. Nah, nanti di undangan pernikahan itu ada ada siapa yang nikah, tempatnya di mana, petanya di mana gitu kan. Nah, nanti di situ ya ada, cuman nggak ada pendaftaran hadir ya. Mungkin ada nih kalau sekarang era COVID karena dibatasi siapa yang bersedia hadir, isi formnya misalkan. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, itu ya contohnya yang sederhana yang tadi yang nomor 1 ya. Nah, contoh lagi misalkan kalian ketemu paman kalian misalkan, dia ternyata adalah pengurus yayasan di suatu yang menjalankan organisasi sekolah misalkan. Oh, kuliah di IT ya? Nah, ini dong bikinin ini dong, saya di sekolah saya belum ada tuh buat mengelola data guru, mengelola data
murid, bisa absen, nanti bisa kirim hasil nilainya ke guru, ke muridnya misalkan. Nah, kalau seperti itu berarti solusinya nomor berapa? 1, 2, atau 3? Kira-kira. 2, Pak. Ya, nomor 2 ya. 2. Jadi harus ditanya dulu lebih dalam lagi nih, requirement dulu, dianalisa dulu, didesain, baru nanti diimplementasikan. Yang pasti biayanya lebih mahal nomor 2 dibanding nomor 1. Taruhlah nomor 1 itu 1 juta misalkan bikinnya ya. Kalau 2 misalkan ini bisa jutaan, bahkan ratusan juta kalau aplikasinya kompleks. Nah, saya biasanya project saya tuh rata-rata yang nomor 2 ini ya, tapi menggunakan frameworknya JSF sama Spring gitu ya. Yang PHP sudah jarang gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi bisa bedain ya, toolsnya ini ya. Nah, tapi ternyata saya juga pengen bikin ini buat website, buat informasi kegiatan di sekolah. Contohnya ada kegiatan pramuka, kemudian ada rapat guru, misalkan ada kegiatan outbound ya, atau ada profil sekolah, profil guru, prestasi sekolah, ada infonya up to date. Nah, maka solusinya yang ketiga, pakai WordPress. Jangan bikin dari nol. Ya, overkill juga karena sudah ada softwarenya, kita tinggal pakai ya. Yang 2 pun demikian. Kalau 2 misalkan saya ingin bikin aplikasi untuk mengelola perpustakaan, udah ada software perpustakaannya, tinggal pasang aja gitu ya. Nah, jadi tipikalnya seperti ini. Nah, di kuliah web 1 ini ya, nanti kalian pertama target saya sebelum putus adalah bagaimana bisa kalian membuat 1 halaman web ya, lengkap nanti ya, bagaimana nanti bisa digunakan untuk promosi produk, event invitation, intinya 1 halaman gitu ya. Nah, setelah UTS ini diharapkan sudah bisa bikin prototype design ya. Prototype desainnya ini nanti tanpa harus diimplementasikan dulu ke yang berat-berat ini, cukup dengan HTML5, CSS3 dan RWD saja. Nanti bagaimana membuatnya gitu ya. Itu gitu ya. Nah, bagaimana membuatnya ini dengan responsive web design. Oke. Nah, untuk responsive web design ini contohnya ya sudah saya jelaskan sebelumnya, maka ada tools yang mungkin bisa kalian kuasai, yaitu yang namanya ini desain online. Oke, desain online itu contohnya di sini adalah kalian bisa gunakan ini layoutit.com. Saya balik lagi ke sini nih. Ya, layoutit.com. Nah, ini bisa digunakan untuk mendesain nih webnya ya, pakai tools ini ya. Ini sudah menerapkan konsep responsive web design. Tinggal dijalankan aja. Harapan saya kalian menguasai ini. Ya, karena tadi Bootstrap ini banyak digunakan. Nah, nanti konsepnya area kerjanya seperti ini. Ini area kerja yang nanti akan kita gunakan di sini. Gitu ya. Oke, sebelum ke sini ya, saya jelaskan dulu tahapan pengembangan webnya. Untuk yang nomor 2 ya, nomor 2. Ya. Nomor 2 ya, setelah melalui tahapan analisa requirement, misalkan ini sudah dilewati nih, requirement itu ngumpulin data ya, dengan wawancara, dengan dari form-form yang ada itu ya, yang manual dikumpulin ya, kemudian dianalisa ya, namanya analis pekerjaannya. Nah, kemudian outputnya adalah dokumen desain. Nah, di antara dokumen desain yang urutannya adalah untuk ketika membuat aplikasi web adalah pertama ya, urutan pengembangan web itu yaitu untuk tahapan desain ya. Ini saya langsung ke tahapan desain di sini yang nomor 3 ya. Yang pertama adalah kalian harus bikin wireframe dulu. Wireframe itu sketsa apa ya? Sketsa halaman web gitu ya. Sketsa halaman web ya, halaman web gitu ya sketsanya. Nah, ini bisa juga gambarnya nggak harus pakai komputer. Kalau yang biasa gambar grafis maka cukup di kertas putih, di pensil gitu ya ini. Atau pakai tools yang namanya Balsamiq. Ini saya biasanya pakai tool Balsamiq gitu ya. Nah, setelah jadi ya halamannya, baru berikutnya adalah kalian harus menerapkannya tuh. Yang tadi yang namanya prototype design. Atau saya sebut juga mockup nih. Mockup aplikasi. Dia masih statis, belum dinamis. Karena belum ada muatan
pakai server side programming, belum pakai PHP, belum pakai Java dan seterusnya. Ya, ini masih cukup dengan tadi HTML5, ya, CSS3, ya, JavaScript misalkan, plus RWD. Udah, 3 ini aja teknologinya. Gitu ya, nanti kita terapkan, ya. Baru nanti ketiganya adalah prototype purna rupa kalau bahasa Indonesia ya, prototipe aplikasi. Nah, ini sudah plus nomor 2 ya. Jadi prototype design ya. Di sini jadi udah plus nih HTML, RWD, nah plus misalkan plus PHP misalkan. Atau pakai framework misalkan. Nah, ini nanti di belajarnya kita di web 02 nanti setelah UTS semester 2 nanti ya. Ini belajarnya nanti di semester 2 ya, fokusnya ke PHP ya, semester 2 ya. Ada PHP, di sini ada framework ya. Kita pakai framework yang sederhana, pakai CI aja. Ya, PHP framework. Ya, satu lagi nanti kita belajar pengantar dari web service. Ini ada di web 2 gitu ya. Jadi ini saya evaluasi lagi, kita akan mengulangi lagi nih materinya, memperdalam JavaScript, CSS dan semuanya. Ya. Tapi tujuannya adalah ini nomor 2 ya, menghasilkan prototype design. Oke, kita balik lagi ke sini nih urutannya ya. Wireframe, apa sih wireframe? Nanti toolsnya apa sih? Pakai Balsamiq. Ya, saya sudah install di komputer saya Balsamiq. Ini dia. Nah, mungkin kalian udah ada yang pernah nyoba ya. Nah, Balsamiq seperti ini ya. Di tampilannya nih tools-toolsnya klik and drag aja ya. Misalkan ya. Misalkan kosongan gini, misalkan mau ditambah browser misalkan sini. Misalkan nih ya, seperti ini ya. Kemudian kontennya apa misalkan ya. Nah, seperti ini merancang ini. Ini biasanya tahapan desainnya ya. Atau saya tunjukkan yang sudah jadi. Contohnya saya buat nanti sebagai tugas kalian nanti nih ya. Contohnya yang si locker atau ini si locker itu. Oke, ini contoh yang sudah jadi. Saya play aja. Nah, ini. Nah, kelihatan ya di sini ya. Biasanya tipikalnya tuh nanti dibagi 3 ya. Header, footer, nah kemudian kontennya nih. Ya, header, footer, konten. Nah, contohnya misalkan kalau diklik pindah ke halaman lain nanti halaman 2, nah, contohnya gini halaman 2-nya misalkan ya, lowongan misalkan. Ini contohnya aplikasinya namanya si Locker NF, saya kasih nama aja ya. Sistem Informasi Lowongan Kerja misalkan. Nah, ini halaman ketiga ininya detailnya. Nah, ini ada form-form seperti ini gitu ya. Nah, ini nanti dikerjakan kelompok nih ya. Kelompok, ya ini bikin seperti ini. Ya, dengan menerapkan CSS JavaScript yang sudah dipelajari digabungkan gitu ya. Nah, ini form lagi contohnya. Nanti ada table seperti ini, juga ada login seperti ini gitu ya. Ini namanya wireframe gitu ya. Jadi dibuat dulu agar nanti yang programmernya ada bayangan apa yang akan dikerjakan. Oke, saya kembali lagi. Nah, coba kita akan terapkan nih ya, ini. Nah, tadi kan tahapannya ini ya, wireframe sudah jadi misalkan. Nah, kita mau bikin mockup nih. Nah, mockup aplikasi atau prototipe aplikasi ya dengan tampilan seperti ini. Ya, konsepnya udah menerapkan responsive web design. Ya, contohnya tadi kita pakai ini ya, layout it. Oke, ya. Baru langsung nih kita mau mulai nih layout it-nya dipakai bagaimana. Nah, contohnya ini nih ya. Ini ada header, ada konten, ada footer. Headernya tuh ada apa di sana? Header di atas ya, ada menu ya. Kemudian di bawahnya footer. Ya, kita coba dulu yang header dulu 12. Ya, tadi karena full gitu ya. 12. Kemudian yang bawah ini kira-kira 93 nih. 9 kiri, 3 kanan. Jumlahnya harus 12. Nah, di sini langsung aja kita ganti angka 8, 9 spasi 3 gitu ya.
drag sini, kemudian di footer itu ya. Nah, untuk ini footer ya, kita coba dulu yang header sama footer dulu. Headernya itu akan kita isi dengan JavaScript komponen namanya navbar, misalnya di sini gitu ya. Yang bawah namanya kita isi dengan address aja deh, ya, nanti bisa diisi dengan sosial media. Nah, di preview, nah ini tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Oke, kita edit lagi. Lalu saya zoom lagi ya. Nah, yang isi tengahnya apa ya, kanan dulu deh, yang kanan ini sebelah kanan ada link-link seperti ini. Nah, kita pakai namanya komponennya namanya list group. Ini kalian bisa coba nanti apa sih komponen-komponen ini, coba aja klik drag satu-satu gitu ya. Nah, contohnya sini ya. Terus yang tengah, oh yang tengah ini ada title, judul artikelnya, sini paragrafnya. Ya udah, base CSS title plus paragrafnya nih diisi di sini. Nah, dah review lagi gitu ya, tes, oh bisa nih muncul ya. Kemudian ternyata di sini dibagi lagi dua. Nah, tadi konsep grid tadi ini dua kan, ini berarti dibagi berapa? Tetap konsepnya 12 ya, 6 ya, 6. Jangan, ini kan 9 tadi kan ya, bukan 3 berapa tadi, bukan 36 tapi 6 gitu ya, konsepnya seperti itu. Nah, udah diterapkan aja sini grid lagi ya, yang 6 kita tarik karena dibagi dua di sini. Nah, yang 6 ini isinya apa? Isinya apa tadi? Nah, ini image, judul, image sama paragraf misalkan. Ya. Judul, misalkan judulnya apa nih? Ini judulnya title sama paragraf. Ya, ini saya tembak aja ke atas. Terus ada image ini ya. Nah, contohnya seperti itu. Ini saya kecilin aja deh biar kelihatan ya. Yang sebelah kanannya sama, title. Ini ada paragraf. Nah, ada image ini ya. Nah, image-nya ikut tembak. Nah, kalau sudah di preview, nah tampilannya seperti ini. Ya, udah siap download ini. Download zip. Nah, udah saya download tuh. Nah, simpen. Oke, ini ya. Saya lagi ngapain sih tadi, lagi menerjemahkan tadi yang balsamik tadi, yang ini. Yang ini menjadi web, mockup web gitu ya. Oke, kalau sudah kita terapkan nih, kan sudah belajar HTML, CSS, JavaScript kan. Ya, udah kita download aja di sini. Ini copy, masukkan ke dalam aplikasi SAM kita ya, SAM htdoc di sini ya. Saya bikin folder aja baru di sini, new folder. Ya, foldernya misalkan app11 misalkan. Nah, di sini app11. Nah, saya paste di sini. Saya ekstrak di sini. Oke, nah berarti sekarang sudah bisa kita akses nih. Ya, layout ini isinya ada apa aja sih? Sudah ada CSS-nya tuh, lengkap filenya. Ya, dan juga kecil kok ya. Karena ada min tuh berarti kecil filenya ya. Kemudian ada JavaScript-nya juga ada. Ya, ada min juga, itu berarti sudah dipadatkan, pasti ringan ya, nggak berat. Nah, ada font buat fontnya dan ada juga indeks HTML-nya. Coba kita buka ya. Pakai Visual Studio. Ya, kita belum. Visual Studio-nya dibuka. Ya, boleh pakai Sublime, boleh pakai tools lainnya ya yang kalian familiar. Tapi yang lagi ngetren banyak pakai ini, Visual Studio gitu ya. app11, select folder. Oke, di sini ada layout it, ada source, ada index HTML. Ini dia codingan kita. Ya, perhatikan di sini sudah pakai Bootstrap gitu ya. Dan ada heading, ada body ya. Nah, nanti bodinya dibagi row-nya jadi row pertama 12, row kedua 9 dan 3, row ketiga 12. Ini dia. Nah, ini ya codingan kita seperti ini. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui, kita pakai versi Bootstrap berapa ya, harus kita lihat nanti ya. Oke, kita akses ya webnya sudah tadi.
diterapkan localhost app 11 enter. Nah, ini layout it source. Nah, ini gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu deh sebelum saya lanjutkan. Oh ya, untuk absennya tolong diketikkan di chat name spasi nama. Halo, bergerak gak suaranya? Halo Pak. Halo Pak. Ya. Ada Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Jadi paham tadi ya, ketika mengembangkan aplikasi tadi ada pickle-pickle-nya, tadi ada 3 tadi ya. Nah, kemudian juga ada cara mengerjakan seperti ini ya. Nanti kita fokus di 1-2 dulu nih, belum sampai prototipe aplikasi ya. Assalamualaikum Pak. Mau nanya. Silakan. Mengenai tugas yang tadi Pak, yang kata Bapak yang berkelompok itu yang tugas 2 ya Pak ya? Ya, tugas 2 belum saya berikan gitu ya. Itu tugasnya kita bikin yang wireframe itu atau gimana Pak? Enggak, nanti wireframe-nya sudah saya siapin. Oke. Ya, wireframe-nya sudah saya siapkan, ada 3 project, nanti saya acak aja nanti ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, sebentar ya, anak saya nih. Oke, jadi gitu ya. Nanti kelompok wireframe-nya nggak usah buat gitu ya. Sudah saya siapkan nanti wireframe-nya. Kalian fokus bikin yang tadi ya. Fokus bikin yang mana tadi? Yang ini. Bikin prototipe-nya nih, pakai HTML, CSS, JavaScript, RWD gitu ya. Belum pakai PHP ya, belum. Karena ini ingin memperdalam lagi ya, masih banyak yang masih pemula soalnya. Gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Jangan lupa absennya ya. Tuh diklik di chat name spasi nama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nanti ini praktikumnya kapan? Boleh tahu? Kabar terakhir Diundur sih Pak. Mundur besok Pak. Besok ya. Ya udah. Iya Pak. Baik, saya lanjutin aja ya. Oke. Berikutnya adalah ya Pak. Contohnya ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.